karbonya nggak ada lemaknya Mas Ade. Iya, tapi ketika terjadi kehadiran insulin, terjadi kehadiran Grab dan Gojek, kita udah tahu Grab dan Gojek itu tujuannya pasti nanti akan ke lemak. Nah, jadi kalau seandainya misalnya saya tidak mengundang Grab dan Gojek, tidak terjadi lonjakan gula darah, maka saya punya potensi untuk menahan tidak terjadinya si kurir itu membawa gula untuk disimpan ke dalam sel lemak. Tapi saking kebanyakannya kurirnya datang, akhirnya yang terjadi, selnya kita tuh tidak sensitif lagi, tidak mau menerima, akhirnya dibuang lagi, dibalikin lagi ke gula darah kita. Makanya kenapa gula darahnya kita jadi lama-lama pelan-pelan ini akhirnya jadi naik. Gara-gara apa? Gara-gara ada terjadi permasalahan di bawah sini. Jadi permasalahan di bawah ini pasti akan efek ke atas ini teman-teman sekalian. Tapi awalnya memang nggak kelihatan, tapi di sininya udah mulai. Makanya kenapa orang akan kaget ketika kemarin nggak kenapa-napa kok, biasa-biasa aja. Tapi ternyata teman-teman sudah masuk di dalam kategori namanya resistensi insulin, atau udah masuk ke dalam kategori yang namanya prediabetes, dimana hanya tinggal nunggu waktu teman-teman akan masuk ke dalam kategori diabetes tipe 2. Nah, jadi teman-teman saya izin sekali lagi, kalau normal fasting glucose-nya biasanya di bawah 100. Tapi gara-gara teman-teman punya permasalahan di atas ini, pelan-pelan teman-teman naik jadi ke 100, ke 125. Itu udah masuk ke dalam kategori prediabetes. Deketin aja deh, nanti kalau jauhan nggak kebaca. Nah, diabetes tipe 2 adalah ketika fasting glucose-nya, teman-teman, blood glucose-nya itu sudah lebih dari 126 mg per desiliter darah. Ini teman-teman bisa lihat di sini. HbA1c yang normal itu 4,9 sampai 5,6. Ini normal. Nah, tapi dengan permasalahan ini teman-teman bisa lihat, nanti pelan-pelan akhirnya jadi naik ke 5,7 sampai 6,4 itu prediabetes. Dan udah masuk diabetes tipe 2 ketika lewat dari 6,5. Nah, teman-teman cek aja nih di sini.